15 tahun silam mengawali karir di dunia musik membuat nama Armada sekarang jadi salah satu band legenda dan diperhitungkan. Asal tahu saja, nama Armada dulu adalah Kertas, namun diubah seiring keluarnya beberapa personil. Namun kini rencananya Armada bakal menggetarkan penggemarnya di 8 Oktober 2022. Dari Medan berakhir di Palembang dalam tajuk konser tunggal sebanyak 15 kota. Bagaimana kelanjutannya? Simak video selanjutnya. Selama 15 tahun berkarya ini memang ini salah satu mimpi yang belum tercapai. Sampai sekarang pun juga belum tercapai karena belum jalan kan. Nanti tanggal 8 insya Allah. Jadi Armada insya Allah melaksanakan konser tunggal 15 kota dalam rangka 15 tahun Armada berkarya di industri musik Indonesia. Dan kota pertama nanti di tanggal 8 Oktober itu kita di Medan. Kota-kota selanjutnya sebenarnya kotanya tuh udah kerancang semua. Cuman memang kita mau melibatkan teman-teman seluruh Indonesia gitu. Jadi kota mana yang pengen didatangin setelah Medan, teman-teman bisa request di Instagramnya Armada sama Instagramnya VMC Entertainment sama Instagramnya SNN. Kenapa milih di Medan Mas yang pertama? Ada apa dengan kota Medan? Sebenarnya kalau dari kami pribadi itu nggak ada pilihan kota khusus mana aja gitu. Lebih ke memang kita punya data statistik daerah mana yang fanbase-nya Armada tuh besar, airplay-nya juga bagus di sana. Itu yang menentukan kita memilih kota. Kenapa Medan? Mungkin secara timing, waktu, perizinan dan segala macamnya di sana sudah terlebih dahulu. Jadi di sana di dari Kamu bilang kan konser tunggal yang baru dilaksanakan. Kenapa? Memang dari enggak, memang apa ya? Kalau di luar negeri itu kan memang si artisnya ngedesain, nge-arrange sendiri tuh panggungan. Cuman kalau di kita kan versinya manggung itu di-hire orang, hanya jadi pengisi acara, bukan yang punya acara. Nah, esensi dari konser tunggal itu adalah bebas melakukan apapun di acara itu, karena itu acaranya dia sendiri. Dan memang itu yang sampai sekarang alhamdulillah belum pernah terjadi. Baru insya Allah nanti kick off-nya kita di tanggal 8 Oktober ini. Maksudnya kenapa mesti nunggu selama 15 tahun? Dan Makna 15 tahun sih ya. kenapa nggak mungkin sebelum-sebelumnya ketika masih lengkap mungkin seperti itu? Kenapa harus 15 juga nggak tahu ya. Kalau kami mah sebenarnya pengennya dari dulu pengennya. Cuman memang ada satu dan lain hal yang membuat mimpi ini tertunda terus sampai sekarang gitu. Ya banyak faktor sih, teknis juga berpengaruh. Ya alhamdulillah akhirnya bisa kesampaian juga di angka 15 tahun ini. Tapi idenya apa sih ketika tercuat, gue pengen bikin nih konser tunggal Armada sendiri? Banyak faktor sih, kesiapan mental juga terutama. Karena kan ini kita juga meng-arrange sesuatu yang besar gitu. Jadi memang mental juga dipersiapkan, terus ada support dari promotor, event organizer, sponsor dan segala macam. Itu juga berpengaruh ke terjadinya konser ini. Mas, dari 15 kota itu udah fix semua atau sekarang ini baru berapa kota yang fix dan persiapannya seperti apa? Yang fix tuh 15. Jadi memang kita doanya tuh adalah 15 ini udah kesusun semua. Tapi kalau berjalannya waktu nanti bertambah jadi 45, jadi 3 negara gitu misalnya, ada Malaysia juga, ada Singapura, Brunei, dan nanti Hong Kong, Taiwan segala macamnya itu ya tidak menutup kemungkinan gitu. Tapi yang dipastikan 15 ini. Artinya 15 ini pun nggak baku ya? Iya nggak baku.
bisa bertambah, tapi tidak berkurang insya Allah. Iya, bisa bertambah tidak berkurang karena tergantung juga nanti permintaan ya. Kalau banyak permintaan dari orang-orang misalnya meminta di kota ini misalnya gitu kan, kira-kira mungkin bisa kita tambahin. Pertimbangannya apa? Barometernya ketika minta dari taruhlah lewat media sosial mungkin yang paling efektif kan seperti itu. Media sosial berpengaruh, tapi kita juga punya data itu tadi yang gue bilang di awal bahwa kayak apa namanya streaming musik kan kita juga udah punya data, terus sosial media kita juga punya data, Facebook, Instagram, Twitter segala macamnya kita punya data berapa banyak fans kita di kota ini, terus ditambah lagi kayak misalnya dengarnya Spotify, YouTube segala macamnya, musik dan segala macamnya itu kan itu juga punya data tuh, di kota ini pendengarnya sekian, di kota ini pendengarnya sekian. Nah itu yang kita combine untuk menentukan kota mana yang akan didengar. Oke, kalau dari 15 kota itu taruhlah minimal segitu ya, 15 kota itu berapa waktu yang dibutuhkan kalau perhitungan dari manajemen sendiri? Dari konser pertama ke konser kedua dan selanjutnya jeda-jedanya. Nah polanya sekarang itu nggak kayak tour zaman dulu ya, iya. Yang naik bus dari atas sampai bawah gitu, Sumatera jajan. Kita nggak yang kayak gitu, kita di weekend per weekend. Kemungkinan juga satu minggu itu 2 kali. Bisa misalnya dalam satu minggu tuh 2 kota. bikin 2 kota. Bisa 2 kota. Bisa jadi. Artinya full fisik nih ya. Insyaallah. Persiapannya udah seperti apa Mas? Persiapan yang pasti ini ada, gue pribadi sih ada alasan untuk kecilin badan. Ada alasan untuk kecilin badan. Jadi memang fisik juga mau digembleng juga gitu. Karena ini memang ya namanya mimpi yang dari zaman dulu belum kesampaian. Kalau udah di depan mata kan kita akan melakukan all out lah untuk bisa memberikan yang maksimal. Kalau dari sisi vokalnya gimana Mas? Persiapan dari sisi vokal sendiri? Ya alhamdulillah sih selama 15 tahun berkarir ini udah ketahuan nih trouble-troublenya tuh gimana, kurangnya apa, lebihnya apa, polanya bagaimana. Ya, jadi insya Allah bisa selalu kasih maksimal lah. Oke Bang, dari 15 kota ini ada nggak kota yang mungkin diwaspadai dalam arti mungkin fansnya kadang suka brutal atau mungkin seperti apa gitu, atau dari segi keamanan mungkin agak perlu dikhawatirkan, ada nggak kota-kota yang danger lah mungkin? Kota danger sih kayaknya nggak ada ya, karena kan sebelum pandemi itu alhamdulillah jadwal kita kan juga jalan terus kan. After pandemi ini sekarang juga alhamdulillah juga jalannya lancar terus. Kayak yang gue bilang tadi di awal tuh, gue kayak berasa lagi ada di dunia Avenger. Avenger tuh Thanos habis jetikin jari tuh orang-orang berubah. Jadi semua penonton tuh sekarang euforianya berubah, animonya berubah, ambience-nya berubah. Jadi pola yang nonton tuh asik banget kan. Jadi yang rusuh-rusuh kayaknya udah hilang semua. Iya, jadi udah nggak ada yang rusuh-rusuh. Jadi beberapa kali kita datang ke konser yang berbayar, nggak berbayar, festival, pemerintahan, apa segala macam lah. Itu orang datang tuh memang fokus untuk nonton, nggak ada lagi tuh yang senggolan dikit, pukul-pukulan. Penonton dewasa semua ya? Iya, udah punya penonton dewasa. Jadi emang datang tuh memang mereka mau menikmati. Menikmati suguhannya konser. Kalau boleh tahu berapa setiap konser, berapa lagu yang akan disajikan? Yang pasti semua hits. Ya, alhamdulillah udah punya 6 album. Kalau alhamdulillah juga setiap albumnya kita minimal punya 3-4 hits setiap albumnya. Ya tinggal dikali aja sih. Cuma memang kita nanti itu rencananya memang by request. Jadi di setiap kota tuh songlistnya bisa beda-beda di tiap kota. Tergantung mereka. Nggak ada pakemnya ya? Nggak ada pakem. Mereka sukanya lah. Tapi maksimal 20 nyampe?
atau lebih? Yang penting Ya. lagunya lagu Armada aja. 15 sampai 15 sampai 20. 20 ya, bayang seperti itu ya. Nanti juga kita di sosial media itu juga kita open. Nanti yang Rizal bilang tuh kita open. Request itu tuh. By request ini mereka maunya lagu apa nanti kita susun tuh. Nanti kita susun baru kita taruh listnya juga. Nah, maksudnya ada slot-slot yang memang kita taruh buat khusus buat requestan. Ada lagu baru juga berarti ya, yang kemarin pandemi disiapkan Lagu itu. baru pasti dibawain karena beberapa juga lagunya jadi hits juga. Tapi ada perubahan nggak sih? Dulunya kan menjadi lengkap, sekarang tinggal bertiga di 15 tahun berkarya ini. Rasanya seperti apa? Ya plus minus sih. Secara personil pasti berkurang, secara pendapatan berlebih. 15 tahun berkarya nih. Komedi terus ya. Tapi Kak Tapi itu Rizal, beneran dong. Bener itu, Berarti real. nggak akan nambah lagi, Pak? Enggak dong. Tetap yang tetap ini. faktor aja ya? tiga. Tetap tiga aja. Tapi Kak Rizal, Karena memang dari basicnya juga menyatukan prinsip, ide, gagasan, visi misi dengan orang baru tuh nggak semudah kayak apa gitu. Tadi sempat bilang dari kertas ya, namanya. Iya. Nah, 2 tahun terus kemudian. Kertas dulu namanya. Ya kertas dulu 2 tahun ya kalau nggak salah ya. Terus jalan. Kuncinya apa tadi selain visi itu? Tentu ego ada kan. Kepala beda-beda soalnya kan isinya pun kadang-kadang apa yang membuat tetap solid Armada. Walaupun sempat kemarin 5 sekarang 3. Komedi lagi jangan. Sebenarnya lebih kepada ini sih. Sebenarnya lebih kepada tanggung jawab dan apa ya, dan gini maksudnya kita bertiga tuh membangun Armada sampai titik ini tuh susah gitu. Jadi sebelum ada apa-apa, udah deh ini deh kita mikirin yang dulu. Ini susah nih kita bangunnya sama-sama gitu. Masa cuma gara-gara ego doang? Buat Iya gitu, kan banyak gitu, kita juga maksudnya kan banyak, maksudnya kita banyak lah maksudnya musisi-musisi yang di luar sana tuh yang karena ego mereka pecah segala macam. Kita nggak mau kayak gitu, jadi kita mikirin ini berjuangnya udah susah gitu. Masa cuma gara-gara hal sepele doang, jadi itu sih sebenarnya sama tanggung jawab. Karena kan kita di sini membangunnya dari awal, kita kan bertanggung jawab. Yang pertama tuh ya pasti bertanggung jawab ya kepada orang-orang terdekat kita. Dan yang paling utama itu tanggung jawab kita kepada para fans Armada. Itu tanggung jawab yang harus kami emban bertiga sekarang gitu. Tapi pernah nggak sih selama 15 tahun pernah terpikirkan gitu vakum atau ngajaran Bubar malam bubar seperti itu? Udah kita udah divakumkan. Udah 2 tahun ya. 2 tahun cukup. Pandemi kan kita divakum. pandemi biar pemanah situasi. Tapi ini kalau boleh flashback perjalanan itu nggak mudah ya, 15 tahun itu. Apa guratan cerita yang paling menarik dari kalian ketika datang ke Jakarta? 15 tahun. Perjuangan itu. Segala macam liku-liku sih udah alhamdulillah udah pernah ngerasain. Dari yang susah, dari Berangkat yang pagi, pulang pagi. titik paling terendah juga alhamdulillah udah pernah ngerasain. Cuman nyambung sama pertanyaan yang tadi, kenapa kayak tinggal bertiga loh, ini emang masih mau diterusin gitu. Ada satu hal yang buat gue pribadi dan anak-anak juga merasakan hal yang sama. Itu tuh lebih dari segalanya, kayak kita sering kali ketemu orang gitu yang umurnya jauh lebih muda daripada kita, terus dia cerita bahwa dia suka sama Armada, dengerin Armada tuh dari usia remaja, dari SMP, malah ada yang dari SD gitu. Lalu dia besar dengan lagu-lagu Armada, bukan hanya denger doang gitu, bukan hanya cuman kayak nemenin dia pas seneng-seneng doang, tapi pada saat dia lagi down dengerin lagu Armada, ada kisah hidup yang menginspirasi, memotivasi gitu. Ada salah satu contoh nih, gue ceritain sahabatnya Mai, ada ceritanya pernah kerja di kilang minyak di tengah laut. Lalu mereka setiap pagi, setiap hari memulai semua aktivitas mereka tuh dengan doa dulu. Jadi ya pagi-pagi tuh ngumpul semua doa, lalu nyanyi lagu pergi pagi pulang pagi, beres itu lanjut kerja. Itu kan bukan secara materi gue nggak dapet, orang mereka nyanyi sendiri di sana istilahnya. Kalau mereka dengerin lagunya gue dapet secara materinya, tapi batinnya tuh lagu itu bisa bikin orang semangat dari yang tengah laut kan, di tengah laut yang ada sisi yang kangen sama orang di rumah, capeknya apa segala macam. Tapi pas denger lagu itu jadi anthemnya, semangat lagi mereka kerja.
Nah hal-hal yang kayak gitu tuh yang bikin kita jadi kayak, kalau alhamdulillah sampai sekarang nggak ada kepikiran untuk bubar, untuk vakum, untuk apa gitu. Nggak ada. Apalagi gue kalau kepikiran untuk solo juga enggak. Dari kecil gue udah solo soalnya. Lahirnya di Solo. Teman-teman, satu pertanyaan terakhir, oke? Oke, Kak Rizal mungkin 15 tahun ini ada vibes yang berubah nggak sih dari Armada tetap mempertahankan itu? Vibes Berubah dengan 3 personil aja bikin perbaruan apa gitu, atau memang bertahan dengan Perubahan udah punya keluarga semua. perubahan fisik pasti. Power udah nggak se ini dulu, apalagi sempat Perjalanan vakum jauh. 2 jam. Stamina masih 2 jam. 2 tahun lebih. Kemarin kita terakhir perjalanan darat 5 jam aja udah lumayan gitu. udah muda lah ya. Udah mulai ngerasain yang gitu-gitu. Tapi alhamdulillah masih punya spirit yang sama gitu. Karena ada beberapa, Indonesia ini kan luas banget ya. Kalau dulu Kang Arman sempat punya statement, Arman Maulana, Gigi sempat punya statement, Gigi tuh pengen tur kecamatan. Itu beneran banget karena Indonesia ini luas banget gitu. Dari kecamatan satu kecamatan yang lain aja tuh ada di beberapa tempat yang gedenya banget-bangetan gitu. Maka orang rebutan kursi kan. Terus jadi memang ya alhamdulillah masih banyak tempat yang harus didatangi, masih banyak keluarga-keluarga baru yang harus disambangi gitu, silaturahim. Jadi memang ya bismillah, insyaallah ini jadi salah satu wasilah bisa ketemu sama teman-teman yang lama tidak ketemu sama Armada, dan jadi wasilah juga ketemu sama orang-orang yang belum pernah ketemu Armada tapi pengen nonton live-nya Armada. Jadi datang ke konsernya Armada nanti insyaallah. Yang terakhir dong dari gua, kalau boleh tahu pesan yang ingin disampaikan apa untuk konser 15 tahun ini dari Armada sendiri? Nggak ada pesan yang muluk-muluk sih ya, cuman pengennya gue tuh sebenarnya kalau secara pribadi tuh lagi ngerasain jadi pengen penonton sebenarnya. Sekarang kan festival musik kan banyak banget. Gue kangen jadi penonton sebenarnya. Alhamdulillah kemarin sempat ngerasain nonton Coldplay di Paris. Nggak nyombong, cuma ngasih tahu aja. Nah, gue dapet vibes tuh yang kayak pada saat gue konser tunggal, orang-orang tuh harus punya feel yang sama. Pada saat mereka pulang, mereka punya rasa bahagia, bisa menceritakan ke orang-orang yang nggak nonton. Itu aja sih yang pengen kami dapatkan nanti di. Ada yang bawa pulang ya? Iya, ada oleh-oleh yang dibawa pulang gitu. Dan itu oleh-oleh yang baik, yang berkesan gitu. Insya Allah bisa ninggalin pesan yang baik ke penonton. Oke. Oke. Thank you.